virgin. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum penonton, kami akan menjelaskan tentang turunan sinus kosinus. Simak baik-baik ya, sebelumnya kenalan dulu musik. Baiklah, di sini kami akan membahas yang namanya turunan sinus dan kosinus. Jadi, turunan sinus dan kosinus adalah konsep dari kalkulus yang menggambarkan laju perubahan fungsi trigonometri terhadap variabelnya. Fungsi dari sinus adalah f aksen x sama dengan cos x, sedangkan turunan dari kosinus adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema A. Fungsi-fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya dapat direferensialkan. D sin x sama dengan cos x, D cos sama dengan negatif sin x. Untuk mencari diferensial sin x, kita bersandar pada definisi turunan dan menggunakan identitas penambahan untuk sin x tambah h. Diferensial sin x sama dengan limit h menuju 0 sin x tambah h kurang sin x per h. Menjadi limit h menuju 0 sin x cos h tambah cos x sin h kurang sin x per h. Menjadi min sin x 1 kurang cos h per h tambah cos x sin h per h. Lalu kita ubah limit h menuju 0 min sin x, limit h menuju 0 1 kurang cos h per h tambah cos x, dan limit h menuju 0 sin h per h. Lalu kita selesaikan dulu. Limit h menuju 0 1 kurang cos h per h sama dengan 0, dan nilai dari limit h menuju 0 sin h per h sama dengan 1. Jadi diferensial sin x sama dengan min sin x kali 0, maka menjadi 0, tambah cos x kali 1, maka akan menghasilkan cos x. Jadi diferensial atau turunan sin x adalah cos x. Selanjutnya yaitu turunan cos x. Turunan cos x adalah limit h mendekati 0 dari cos x tambah h kurang cos x per h. Cos x tambah h itu sama dengan cos x kali cos h kurang sin x kali sin h. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu limit h mendekati 0 dari cos x kali cos h kurang sin x kali sin h kurang cos x per h. Selanjutnya, kita gabungkan yang ada cos dan sinnya, yaitu cos x, cos h, dan min cos x. Dan juga ada min sin x kali sin h. Selanjutnya, kita pakai proses faktorisasi, yaitu cos x, cos h, dan min cos x itu kita keluarkan dulu cosnya menjadi min cos x kali cos h kurang 1. Selanjutnya kita pisahkan limitnya, yaitu limit h menuju 0 dari min cos x kali 1 kurang cos h per h kurang sin x kali sin h per h. Nilai dari 1 kurang cos h per h itu sama dengan 0, dan nilai dari sin h per h itu sama dengan 1. Jadi sama dengan min cos x kali 0 kurang sin x kali 1. Hasilnya yaitu min sin x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 1. Cari turunan dari 3 sin x kurang 2 cos x. Penyelesaiannya, turunan 3 sin x kurang 2 cos x sama dengan 3 turunan sin x kurang 2 turunan cos x.
Turunan dari sin X adalah cos X dan turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi 3 kali cos X kurang 2 kali min sin X. Dan hasilnya menjadi 3 cos X tambah 2 sin X. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal 2, yaitu carilah turunan dari tan X. Penyelesaiannya, turunan tan X sama dengan turunan dari sin X per cos X. Mengapa menjadi sin X per cos X? Dikarenakan sesuai dengan identitas trigonometri, tan X adalah sin X per cos X. Nah, untuk mencari turunan dari pembagian, kita akan menggunakan aturan pembagian pada turunan. Nah, di sini kita punya sin X per cos X, sehingga kita menggunakan rumus turunan dalam bentuk pembagian, yaitu apabila turunan U per V sama dengan V dikali turunan dari U dikurang U dikali turunan dari V per V kuadrat. Pada kasus ini kita punya U yaitu sama dengan sin X dan V sama dengan cos X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu V dikali turunan U menjadi cos X dikali turunan sin X dikurang U dikali turunan V yaitu dikurang sin X dikali turunan cos X per cos kuadrat X. Kemudian langsung kita substitusikan hasil turunannya, yaitu cos X dikali turunan dari sin X yaitu cos X dikurang dan sin X dikali turunan dari cos X yaitu min sin X per cos kuadrat X. Kemudian cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X. Min sin X dikali min sin X menjadi plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Lalu sesuai dengan identitas Pitagoras, apabila cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Makanya pada persamaan ini menjadi 1 per cos kuadrat X. Sesuai juga dengan identitas trigonometri, apabila 1 per cos X itu adalah secant X. Nah, di sini kita punyanya 1 per cos kuadrat X. Makanya hasil akhirnya yaitu secant kuadrat X. Berikut ini ada beberapa latihan soal yang dapat dicoba untuk dijawab dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, and share.